MGA. Bab 469 Permintaan Chu Feng. Nak, cepat-cepat letakkan formasi pengiriman dan kirim racun itu ke sini. Saya akan memakannya. Monster makhluk misterius yang misterius itu berkata sambil tersenyum. Seolah-olah tidak sedikit pun takut bahwa racun Egi akan membunuhnya. Melihat itu, Chu Feng buru-buru terus meletakkan formasi pengiriman. Meskipun tangannya sibuk, hatinya mulai bersemangat karena teknik formasi roh yang digenggam oleh monster mengerikan sangat kuat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para spiritual dunia jubah biru. Jadi, Chu Feng hampir sepenuhnya yakin bahwa bes monstrus yang misterius itu seperti yang dikatakan Egi, spiritualis dunia jubah ungu. Dan spiritualis dunia jubah ungu bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei, dan bahkan membantu pendiri Azure Dragon dalam kebangkitannya. Itu berarti bahwa banyak kerja keras Chu Feng tidak sia-sia, dan semuanya sepadan. Setelah kira-kira 1 jam waktu, Chu Feng akhirnya selesai meletakkan formasi pengiriman. Dan setelah mengirim racun yang dikeluarkan Egi, binatang mengerikan tidak memainkan trik apapun dan segera menelannya di depan mereka. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh Chu Feng adalah setelah menelan racun mengerikan seperti itu. Binatang mengerikan bahkan berteriak, enak dengan wajah ceria. Oke nak, aku sudah memenuhi tuntutanmu dan menelan pil beracun ini. Ikuti apa yang saya katakan selanjutnya dan meletakkan formasi roh pembukaan. Berkoordinasi dengan saya. Dan paling lama 10 hari, saya dapat membuka kandang formasi roh ini dan meninggalkan tempat ini. Binatang mengerikan berkata setelah mengkonsumsi pil beracun. Senior, aku masih punya beberapa permintaan. Chu Feng berbicara lagi. Nak, ucapkan pikiranmu. Saya akan menghitung membantu saya meninggalkan tempat ini dan memulihkan kebebasan saya. Saya berutang budi padamu. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu Anda sebanyak yang saya bisa. The Monstrous Beast sangat mudah dan tidak membuang kata-kata. Itu menepuk dadanya dan segera berkata, seolah-olah akan setuju tidak peduli apa yang dikatakan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dengan jujur mengatakan apa yang dia butuhkan untuk monster-monster mengerikan untuk dilakukan. Misalnya, membantu World Spirit Guild mendapatkan kemenangan dalam perang ini, serta membantu Su Rou dan Su Mei. Adapun masalah tentang pendiri Naga Azure, karena dia mengatakan dia ingin dia membantunya. Tanpa izin pendiri Naga Azure, secara alami, Chu Feng tidak akan meminta bantuan binatang buas. Tapi binatang mengerikan masih terus terang dan tanpa ragu menyetujui kondisi Chu Feng. Itu menyebabkan Chu Feng secara tidak sadar mendapatkan beberapa perasaan yang lebih menguntungkan terhadap binatang mengerikan. Setelah itu, Chu Feng mengikuti kata-kata bes monstrus yang kuat dan mulai berkoordinasi untuk meletakkan formasi roh. Formasi itu sangat kuat, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Setidaknya masih membutuhkan beberapa hari. Tetapi untuk jumlah waktu terlama, itu tidak akan lebih dari 10 hari. Sebenarnya, dibandingkan dengan 100 tahun penjara monstrus bes di sini, 10 hari benar-benar bukan apa-apa. Tapi saat ini, World Spirit Guild sedang berperang dengan klan Jie dan 4 kekuatan besar. Meskipun bentrokan antara para ahli dapat mengejutkan dunia, kadang-kadang, kemenangan atau kekalahan mungkin dapat ditentukan dalam sekejap. Untungnya, perang ini bukan konfrontasi antara dua ahli apikal, itu adalah konfrontasi antara dua kekuatan. Tidak masalah apakah itu Jie Si atau Gu Tianchen. Mereka tidak melemparkan seluruh tubuh dan hati mereka ke dalam perkelahian mereka sendiri. Mereka tanpa henti memandangi junior mereka sendiri. Setiap kali junior mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka dan memasuki bahaya, mereka akan membagi konsentrasi dan maju untuk membantu mereka. Itu menyebabkan perang menjadi sangat berlarut-larut dan jumlah orang yang meninggal juga sangat sedikit. Pada saat yang sama, orang tidak bisa tidak menghargai kekuatan kedua leluhur lama, Jie Si dan Gu Tianchen. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan untuk bertarung melawan lawan mereka, mereka bahkan bisa melindungi keamanan kerumunan mereka sendiri. Hal-hal seperti itu bukan hal yang bisa dilakukan orang normal. Dalam situasi seperti itu, perang menjadi perang gesekan. Meskipun tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang terluka atau telah meninggal, beberapa bangunan World Spirit Guild dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa selain zona inti, kekuatan besar telah dibuat berantakan dari perang dan benar-benar tidak dapat dikenali. Tapi itu tidak banyak. Setelah beberapa hari berjuang keras, mungkin karena ia mengalami perang setelah keluar dari pelatihan tertutup, leluhur lama persekutuan roh dunia, Gu Tianchen, benar-benar mulai kehilangan kekuatan dan secara bertahap memasuki posisi yang tidak menguntungkan. Asteris boom asteris tiba-tiba, riak energi yang mengerikan meledak di langit malam. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti langit dan bumi, menerangi wilayah daratan itu, membuatnya seterang hari. Namun bertepatan dengan itu, sebuah badan juga dengan eksplosif diluncurkan dari riak-riak dan dengan keras menembak ke permukaan tanah.
Ledakan beresonansi serta area asap yang luas. Leluhur. Pada saat itu, orang-orang dari World Spirit Guild panik karena mereka tahu bahwa riak itu diciptakan oleh Jieshi dan Gu Tianchen. Dan orang yang jatuh dari langit adalah leluhur lama World Spirit Guild mereka, Gu Tianchen. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Tepat pada saat itu, suara Gu Tianchen tiba-tiba meletus dari bawah. Dan segera setelah itu, ia menjadi kabur saat ia menyerbu ke langit, lalu berhenti di udara. Orang itu adalah Gu Tianchen. Saat itu juga, pakaiannya bersih. Tidak ada setitik debu pun yang menodainya dan wajahnya juga normal. Dia tidak memiliki penampilan cedera sedikit pun. Melihat Gu Tianchen dalam keadaan itu, orang-orang dari World Spirit Guild tidak bisa menahan napas panjang. Saat ini, leluhur itu adalah tulang punggung mereka. Alasan mengapa masih ada begitu banyak orang yang selamat setelah beberapa hari penuh dan perang malam adalah karena dia. Jika sesuatu terjadi pada Gu Tianchen pada saat itu, maka semua orang di sana akan mati. Tetapi dibandingkan dengan kelegaan di hati anggota normal, kepala persekutuan roh dunia dan tetua manajer, orang-orang berpangkat tinggi, bahkan lebih panik di hati mereka. Itu karena mereka bisa merasakan perubahan dalam aura Gu Tianchen. Dia terluka, dan dia menderita cedera internal yang sangat serius. Dia sengaja berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi padanya untuk menghindari mempengaruhi moral semua orang. Tetapi jika mereka bisa melihat perubahan Gu Tianchen, bagaimana mungkin Jieshi tidak? Gu Tianchen, jangan paksa bertahan. Malam ini adalah hari terakhir World Spirit Guild Anda. Bahkan jika itu kamu tidak akan selamat setelah malam ini. Memang, Jieshi mulai gila tertawa keras lagi. Seolah-olah persekutuan roh dunia sudah hilang. Jieshi, bahkan tidak berpikir untuk menjadi sombong. Selama saya, Gu Tianchen, ada di sini, saya benar-benar tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan dalam persatuan roh dunia saya. Petik 2. Gu Tianchen mendengus dingin. Lalu lapisan kekuatan surga keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berputar. Kemudian dengan cepat setelah itu, garis-garis retakan mulai muncul, dan akhirnya mulai runtuh dan pecah. Kemudian, dengan lompatan dan ledakan, ia menjadi kabur dari cahaya merah menyala. Seperti meteor terbalik, dia terbang menuju Jieshi. Kekuatannya tidak buruk, tapi sayangnya, dengan dirimu saat ini, bahkan jika kamu menyerang dengan kekuatan penuhmu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Namun, menghadapi serangan mengerikan Gu Tianchen, Jieshi tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, di sudut mulutnya, bahkan ada sedikit senyum dingin dan menghina.